Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang dimensi 3, yaitu jarak titik ke garis. Oke. Nah, jarak titik ke garis, peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G. Jadi, dikatakan dia dari jarak titik ke garis apabila dari titik A menuju ke garis G. Ini adalah garis G. Ini garis G, ini titik A. Maka tinggal kita tarik garis aja. Maka ini disebut jarak titik ke garis, gitu ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Jarak titik A ke rusuk HG, ya. Jarak titik A ke rusuk HG. Oke. Nah, ini dia. Karena AH tegak lurus terhadap HG, maka langsung aja karena ini adalah kubus, berarti otomatis dia adalah A akar 2 atau S akar 2. Sisinya berapa? Sisinya adalah 5, berarti otomatis 5 akar 2. Paham ya? Oke, selanjutnya Contoh kedua, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak titik B ke diagonal AG. Oke, ini kan titik B ya. Titik B ke diagonal AG. AG itu adalah yang ini sama ini. Nah, kita tinggal tarik garis aja nih, seperti yang penjelasan yang pertama. Ini titik A ke garis AG. Nah, seperti ini titiknya ya. Berarti ini yang akan kita cari. Oke, kita lihat. Nah, oke. Nah, di sini kita cari dulu nih. Dari A ke G, karena dia ini adalah diagonal ruang. Diagonal ruang itu kan S akar 3 ya. Nah, S akar 3 sisinya berapa tadi? 6. Berarti otomatis 6 akar 3 nih. Dari A ke G adalah 6 akar 3. Lalu B ke G, karena dia diagonal sisi, berarti dia S akar 2, berarti sisinya adalah 6, berarti 6 akar 2, AB 6, gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan segitiga ABG. Nah, karena di sini ketika kita tarik garis nih ya, dia akan membentuk siku-siku di sini, berarti ini pun juga siku-siku. Dapatlah dia seperti ini. Ya, siku-sikunya. Berarti di sini A B G. Oke. Yang kita cari adalah panjang BP. Gimana cara mencari panjang BP? Yaitu, nah, di sini bisa menggunakan perbandingan. Ini menggunakan trigonometri ya, tapi di sini karena tidak ada sudut, jadi kita menggunakan perbandingan, yaitu adalah BG per AG sama dengan BP per AB, kayak gitu. Nah, sebenarnya tidak perlu kalian menghafalkan seperti ini. Jadi kalau misalkan ada segitiga seperti ini, segitiga siku-siku ya. Nah, misalkan di sini A, di sini C, di sini B. Ini kan siku-siku ya. Nah, misalkan, nah ini adalah misalkan D. Nah, untuk mencari rumusnya ya, untuk mencari CD, rumusnya itu adalah AC dikali BC dibagi AB. Nah, gitu ya. Jadi CD sama dengan AC. Jadi ini nih sisi terpendek dikali sisi terpendek, lalu dibagi dengan sisi yang terpanjangnya. Coba kita menggunakan angka yang ini ya. Berarti di sini berapa?
Oke, kita ganti warna dulu. Oke, biar kelihatan warnanya. Nah, oke, lebih jelas. Nah, AC ini kan otomatis sisi terpendek dikali sisi terpendek ya. Berarti di sini 6 akar 2 dikali 6 dibagi sisi terpanjangnya adalah 6 akar 3. Ini kan bisa dicoret nih ya, sama-sama 6. Gitu ya. Nah, otomatis kenapa bisa dicoret? Karena ini kan sama aja seperti 6 dikali akar 3 gitu ya. Berarti di sini tersisa 6 akar 2 dibagi akar 3. Ini tinggal kita rasionalkan saja. Berarti 6 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Sama ya seperti ini ya. Berarti otomatis di sini 6 akar 6 per akar 3 dikali akar 3, akar 9. Akar 9 adalah 3. Ini tinggal dikaliin aja ya akar sama akar. Nah, berarti di sini 6 dibagi 3 berapa? 2. Berarti jawabannya adalah 2 akar 6. Sama ya? Sama. Jadi ini rumusnya nih supaya lebih mudah. Jadi nggak perlu kalian membanding-bandingkan. Nah, ini asal rumusnya dari mana ya? Asal rumusnya itu dari luas segitiga. Gitu. Oke, paham ya? Oke, kita next. Oke, contoh yang ketiga yaitu diketahui T A B C D 5 beraturan, panjang rusuk alas 12 cm dan panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Jarak A ke TC ya, bukan titik ya. Jarak A ke TC. Berarti di sini dari A ke TC. Nah, ini kan A ya, di sini A. TC itu yang ini. Berarti otomatis tinggal tarik aja garisnya seperti itu ya. Oke, nah ini pembahasannya jarak A ke TC. Oke. Nah, karena berhubung tadi kita tentukan dulu dari soalnya nih ya. Nah, di sini tadi panjang rusuk alasnya 12, berarti dari sini ke sini 12 ya. Dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2, berarti yang ini ya, tegak ya. Oke. Nah, berarti tinggal kita tentukan garisnya yang ditanya tadi dari A ke TC ya, dari A ke TC yang ini kan TC ya, tarik garis. Nah, berarti kita bisa menggunakan segitiga siku-siku yang mana? Nah, ini terus garis yang ini. Nah, oke. Sip gitu. Nah, berarti di sini karena rusuk tegaknya adalah 12 akar 2, berarti dari P ke C berapa? Tinggal dibagi 2 aja ya. 12 bagi 2 itu 6, berarti 6 akar 2. Ini tetap sama ya, 12 akar 2. Berarti untuk mencari A, P, nah ini karena dia segitiga siku-siku ya, jadi tidak menggunakan rumus yang tadi. Ini pakai rumus Pythagoras aja. Berarti karena dia yang ditanya adalah sisi terpendeknya ya, kalau kita gambar seperti ini. Nah, berarti kan sudutnya di P ya. Sudutnya di P, berarti di sini A, di sininya C. Berarti di sininya 6 akar 2 dan sisi miringnya di sini 12 akar 2. Yang tanya adalah yang ini. Nah, karena yang tanya sisi terpendek, berarti otomatis sisi terpanjang dikurang sisi terpendek yang satunya lagi. Berarti 12 akar 2 pangkat 2 dikurang 6 akar 2 pangkat 2. Nah, di sini kan akar 2 dipangkatkan itu 2 ya. Berarti 12 kali 12 144 ya kan, 144 dikali 2. Tapi ini biar langsung di sini akar 2 dipangkatkan 2 yaitu adalah 2 karena sama-sama 2, jadi biar dia lebih gampang seperti ini. Sebenarnya kalau emang mau gini aja, kalau kalian bingung 12 pangkat 2 kan 144 ya, 144 dikali 2 kayak gitu, terus dikurang 6 pangkat 2 kan 36 ya, berarti 36 kali 2. 2 nya dari mana? 2 nya itu dari akar 2 pangkat 2. Akar 2 kali akar 2 akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Intinya akar kalau dikalikan akar yang sama, akar tinggal hilang gitu ya. Nah, berarti hasilnya adalah akar 2108 ya. Nah, atau 6 akar 6. Dari mana 6 akar 6? Karena 36 dikali 6
ya. Ini kalau disederhanakan ini 36 kali 6. Nah 36 itu bisa kita akarkan, yaitu 6 akar 6. Berarti otomatis jadi jarak A ke TC adalah 6 akar 6 gitu ya. Oke, kita next. Oke, contoh yang keempat. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuknya adalah 6 cm dan titik P pada pertengahan FG. Nah, ini di titik P nya nih, di pertengahan FG. Jarak titik A dan garis DP. A ke garis DP. Oh, ini ya. Oke. Nah, di sini bisa kita gambar. Nah, ini kan dia menggunakan yang A, berarti menggunakan AFGD ya. Nah AFG nih, yang ini nih, yang tarik garis yang ini nih, AFGD. Nah bisa kita copot seperti ini, jadi pakai bidang ruang ya di sini nih. Nah karena intinya adalah jarak titik apa tadi, jarak titik A ke garis DP, A ke DP. Oke, A ke DP berarti yang ini ya. Nih kita namakan dia Q. Berarti dari A ke Q yang ditanya ya, karena kan yang ditanya kan A ke DP. DP kan ini ya, berarti dari A nah ke Q. Nah kita cari dulu nih DP berapa, supaya bisa menggunakan rumus yang tadi. Rumus yang tadi itu kan berarti kan sisi yang ini gitu ya, dikali sama sisi yang ini, terus dibagi sama sisi yang terpanjang ya, sisi ininya. Oke, kita cari dulu sih DP nya. Berarti otomatis DG kuadrat ditambah GP kuadrat. Yang mana nih? Kita menggunakan segitiga ini nih. Nah, karena kita ingin mencari DP, berarti kita menggunakan segitiga DPG. Nah, berarti untuk mencari DP, karena DP itu dari sisi terpanjang ya, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, berarti kan dia siku-sikunya di G, berarti ini D, di sini P gitu ya. Berarti DG mana DG? DG ini 6 akar 2, terus GP nya 3. Kan intinya sisi terpanjang ya, berarti kan ditambah. Berarti 6 akar 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Nah, berarti di sini 6 kali 6 36, 36 dikali 2 72. 3 kali 3 9, berarti 72 tambah 9. Berarti hasilnya adalah 9 gitu ya. 72 tambah 9 itu kan 81 ya, berarti akar 81 itu kan 9. Ini kita baru mencari panjang DP nya, belum mencari AQ nya. Oke, kita next. Nah, untuk mencari AQ nya berarti gimana nih dia caranya? Nah, kalau ini kan dia pakai yang tadi ibu kasih tahu nih, asal muasalnya dia menggunakan rumus luas segitiga kayak gitu. Nah berarti otomatis karena kita mencari panjang AQ, berarti kita menggunakan segitiga mana aja nih, DP AQ, DP AQ, DA PR yang ini ya. Oke, berarti sama aja seperti yang ini, yang tadi 6 dikali 6 akar 2 dari sini nih. 6 dikali 6 akar 2 dibagi 9. 9 itu didapat dari sini. DP nya 9. Berarti otomatis berapa di sini nih? Ini sama-sama kita bagi berapa sih dia? 3 ya. 3 kali 3 kan 9 ya. Ini bagi 3. Sini 2 gitu ya. Di sini bagi 3, jadi bawahnya supaya habis. 2 kali 2 4. Berarti sini 4 akar 2. Maka jadi jarak A ke DP adalah 4 akar 2. Seperti itu ya. Oke.
Oke, sudah habis ya. Nah, pada intinya untuk jarak titik ke garis adalah sebenarnya kalian itu bebas boleh menggunakan kemana-kemana dulu nih, apakah mau pakai segitiga yang ini, segitiga yang ini, itu sebenarnya bebas. Intinya kalian harus paham konsep dasarnya. Jadi tadi ada rumus ya, yang pertama itu tadi yang untuk mencari sisi ininya nih ya, jadi bisa menggunakan yang menggunakan yang sisi yang tengahnya ini nih, atau menggunakan rumus Pitagoras kalau dia siku-siku gitu ya. Jadi pada dasarnya adalah terserah kalian mau menggunakan segitiga yang mana gitu, intinya harus sama. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.